Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena melalui program Bible and Coffee ini saya rindu banyak umat Tuhan kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini kita kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah saya? Apa yang firman Tuhan katakan kalau saya sedang stres? Apa yang firman Tuhan katakan kalau saya sedang tertekan? Apa yang firman Tuhan katakan kalau saya sedang difitnah? Ya kan, kembali ke firman. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tidak hidup berdasarkan yang pertama, apa yang kita lihat. Dan yang kedua, hidup kita tidak berdasarkan apa yang orang katakan tentang kita. Sehingga akhirnya kita tetap memiliki dasar yang kuat, yakni kebenaran. Karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu melihat setiap umat Tuhan menjadi berkat bagi teman-teman kita dan bagi orang-orang yang ada di sosial media kita, sehingga kita penuhi sosial media kita dengan firman, dengan renungan. Kenapa? Jangan sampai kita juga turut membagikan roh ketakutan, spirit kekhawatiran di sosial media kita, tapi bagikan apa yang baik, bagikan apa yang membangun, bagikan apa yang memberkati dalam keseharian kita, sehingga hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena untuk itulah kita ada, untuk menjadi berkat. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan membagikan kembali, reshare kembali renungan pagi hari ini agar setiap umat Tuhan lainnya boleh turut dikuatkan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan tatkala kami menghadapi masalah, kami menghadapi pergumulan. Kami tahu ada pembelaan Tuhan, kami tahu ada pertolongan Tuhan. Karena itu kalau hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk terus membaharui hidup kami dengan firman-Mu, sehingga hari-hari yang kami jalani dipenuhi dengan kekuatan, pengharapan, bahkan terlebih sukacita dan damai sejahtera. Sehingga betul kami hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan, masalah, bahkan tantangan. Tapi selama firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami, maka kami menjadi orang-orang yang dapat menguasai setiap masalah dan pergumulan kami. Bapa, bicara bagi masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 17 dan ayat 18, Rasul Paulus bilang seperti ini. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, saudara dikasih dalam Tuhan, penderitaan ringan Rasul Paulus jadi tekanan, penindasan, fitnahan. Bahkan kalau Rasul Paulus itu ancaman untuk dibunuh, ya kan saudara? Rasul Paulus bilang penderitaan ringan. Ya kan, mungkin kalau kita udah sampai tahap mengalami sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan, itu udah bukan penderitaan ringan, udah penderitaan berat menurut kita gitu kan. Tapi Rasul Paulus bilang penderitaan ringan. Ada apa dengan dirinya, kan begitu saudara. Sehingga akhirnya kita mempertanyakan, kenapa perkara-perkara sulit yang Rasul Paulus hadapi dalam mengiring Tuhan. Iya kan, baik hampir dirajam oleh batu, ya kan, hampir dibunuh, difitnah, hampir tenggelam, sudah dikasih dalam Tuhan, penjara, itu ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Tapi dia bilang ini penderitaan ringan. Kenapa? Nah, kita lihat sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ternyata kenapa Rasul Paulus bilang penderitaan yang dia alami adalah penderitaan ringan? Karena dibandingkannya dengan kemuliaan kekal. Saya ulangi sekali lagi, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang menurut kita ini penderitaan Rasul Paulus itu penderitaan yang berat, saudara. Tapi Rasul Paulus bilang ini ringan. Rupa-rupanya kenapa Rasul Paulus bilang penderitaan itu adalah penderitaan ringan? Karena dia membandingkannya dengan kemuliaan yang akan didapatinya di balik penderitaan itu. Nah, akhirnya kita mengerti, saudaraku. Kalau engkau mau melihat hidupmu, masalah pergumulanmu adalah masalah pergumulan ringan, belajar untuk melihat jauh ke depan. Amin.
Ini yang menjadi rahasia, saudaraku. Rahasia apa yang Rasul Paulus bilang penderitaan berat ini menjadi penderitaan ringan. Ketika dia mulai membandingkan penderitaan yang saat ini dia alami, dia bandingkan dengan kemuliaan yang nantinya akan dia dapati pasca setelah dia melalui tahap-tahap susah ini. Kalau itu kita pegang dan itu kita jalani dalam keseharian kita, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat masalah ini kecil. Pergumulan yang saya hadapi nggak besar. Adalah pergumulan yang kecil, pergumulan yang biasa. Saya difitnah, saya tidak mengalami ketidakadilan, saya mengalami kecurangan dalam hidup ini, bahkan saya diselingkuhi, saya dikhianati. Itu penderitaan biasa. Kenapa? Karena saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini kuncinya. Kita melihat jauh ke depan. Kesesakan yang berakhir kemuliaan. Ya kan? Penderitaan yang berakhir kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada salib. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada penderitaan. Terlebih dahulu kita harus alami. Kenapa? Karena terkadang melalui penderitaan, melalui kesusahan, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan fokus dengan apa yang saat ini kita hadapi. Itu rahasia Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak fokus dengan penderitaan yang dihadapi. Sehingga dia bilang ringan penderitaan ini penderitaan ringan. Kenapa? Karena saya terfokus dengan apa? Yang jauh di depan. Makanya selanjutnya Rasul Paulus bilang begini. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, ini kuncinya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Penderitaan kelihatan. Orang mengecewakan kita, orang memfitnah kita, kelihatan orangnya, saudara. Tapi Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Rancangan Tuhan. Apa yang tidak kelihatan? Kemuliaan Tuhan. Apa yang tidak kelihatan? Pertolongan Tuhan. Itu yang tidak terlihat. Maka Rasul Paulus bilang, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Jadi Rasul Paulus tidak terfokus dengan apa yang dia alami sekarang, yang dia lihat. Tapi dia melihat jauh ke depan. Ada apa di balik penderitaan ini? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan penderitaan yang saya alami. Terkadang penderitaan yang belum kita mengerti kenapa ini terjadi, kenapa saya difitnah, kenapa saya sekarang mengalami kesusahan, kenapa saya mengalami sakit penyakit, kenapa saya mengalami penderitaan. Terkadang di balik itu semua ada rencana Tuhan yang besar. Makanya Tuhan Yesus suatu kali sedang membasuh kaki murid-muridnya. Dan ketika sampai pada kaki Petrus, Petrus bilang, "Guru, kenapa engkau melakukan ini?" Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 13 ayat 7, Yesus bilang begini, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Tahukah saudara? Terkadang apa yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, kesusahan, fitnahan, rancangan orang jahat, terkadang kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Tapi kita akan mengertinya kelak. Kenapa? Karena kita lihat di balik segala sesuatunya itu, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jangan fokus dengan penderitaanmu hari ini. Jangan fokus dengan salib yang kau sedang pikul hari ini. Fokuslah dengan kemuliaan setelah engkau memikul salib. Jangan fokus dengan kesusahan, penderitaan ringan kalau bahasa Paulusnya. Tapi fokuslah dengan kemuliaan kekal yang kau dapati dan kau lihat setelah engkau melalui tahap-tahap kesusahan dan penderitaan. Kalau engkau hari-hari sedang mengalami kerumitan dalam jalan hidup, engkau sedang mengalami jalan-jalan buntu hari-hari ini, belajar untuk bersyukur. Karena kita gak pernah tahu ada apa di balik semua yang kita hadapi hari ini. Tapi satu hal yang kita pegang, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur sebab apa yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya di balik segala sesuatu yang sulit kami hadapi, ada kuasa, ada kemuliaan, ada pertolongan, ada jaminan Tuhan menyertai kami lalui. Karena itu hamba berdoa,
Di antara umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, Tuhan jamah. Kalau ada yang Tuhan dapati hari-hari ini sedang tawar hati oleh karena apa yang mereka hadapi, mereka mulai kecewa dengan keadaan, bahkan mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Hamba berdoa, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh melihat penderitaan ringan ini mengerjakan suatu kemuliaan kekal yang akan mereka lihat setelah masa-masa penderitaan ini berakhir. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar untuk melihat apa yang tidak terlihat. Karena di balik penderitaan yang kita lihat, ada kemuliaan kekal yang menanti kita setelah kita menyelesaikan pertandingan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.